Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika Luxi memimpin semua orang dari prajurit Demon Squad kelas 4 menuju ke villa umum Demon Hunter Squad kelas 21, mata dari 6 orang itu hampir memerah. Itu karena alasan yang sederhana. Long Hao Shen meminta Han Yu mengundang mereka ke sini hanya untuk mengatakan, bahwa misinya sudah berakhir, dan sudah waktunya untuk membagi poin kontribusi. Misi selesai, ucap Long Hao Shen. Mendengar kata-kata ini, Li Xin, Luxi, Dian Yan, Yi Jun, Bai Xiaomo, dan Han Daoxi, semuanya menjadi sangat kaget. Luxi menelan ludahnya, seolah-olah dia takut melihat air liurnya jatuh dan menetes ke Han Yu. Apakah hadiahnya 20.000 atau 200.000 poin kontribusi? Tanya Luxi. Jawaban Han Yu jauh lebih mengejutkan lagi. 200.000 poin kontribusi. Jawab Han Yu. Oleh karena itu, pada saat kelompok 6 orang Luxi tiba di Villa Demon Hunter Squad ke-21, mata mereka sama merahnya seperti pada saat mereka pergi untuk berburu iblis. Pada saat mereka masuk di villa, para anggota kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21, semuanya hadir, kecuali Chai Er dan Long Hao Shen. Mereka tampak lebih serakah daripada kelompok Luxi. Itu terjadi terutama pada Lin Xin, yang saat itu sedang berbaring di sofa sambil mengutak-atik sesuatu yang menyerupai rencana, dan bermain-main dengan rambutnya sendiri. Kadang-kadang, dia membiarkan tetesan cairan berkilau menetes keluar dari mulutnya. Halo semuanya, di mana Kapten Long? Tanya Luxi. Sekali lagi Luxi menelan ludahnya sendiri. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Keuntungannya terlalu menarik baginya. Jumlah 30% dari 200.000 poin kontribusi, itu mewakili 60.000 poin kontribusi. Apa artinya itu? Ini berarti, bahwa setiap orang akan dapat memperoleh obat, itu hanya dapat diminum satu kali saja untuk mendapatkan 1000 energi spiritual. Ini juga berarti, bahwa mereka akan dapat melakukan misi yang lebih sulit. Ini adalah jumlah yang bahkan mungkin tidak bisa mereka dapatkan selama 1 atau 2 tahun penuh. Ini juga menyiratkan, bahwa mereka dapat mengambil langkah tegas dalam persaingan antara 10 pasukan pemburu iblis generasi mereka yang baru terbentuk, menjadikan mereka hanya berada di urutan kedua dari prajurit ke-21 pasukan pemburu iblis, dan membebaskan mereka dari kekhawatiran orang lain untuk mengejar mereka. Saat ini, semua orang tidak ada yang bisa tetap tenang. Bos sedang pergi untuk mendapatkan poin kontribusi. Dia harusnya segera kembali. Silakan duduk sekarang. Tangan aku masih gemetaran, jadi aku tidak akan bisa melayani kamu dengan baik. Ucap si Masian dengan wajah kering. Jujur saja, para anggota dari regu perburuan iblis ke-21, itu merasa agak tidak rela untuk berbagi 60.000 poin kontribusi. Tapi Long Hao Shen telah memberitahu mereka dengan tegas, bahwa orang yang tidak setia, itu tidak akan berhasil. Meskipun mereka memikul sebagian besar dari beban misi ini, jika bukan karena bantuan dari prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad, mereka tidak mungkin membuatnya kembali dengan selamat. Long Hao Shen mengandalkan kemampuan seluruh tim agar dapat memimpinnya dengan sempurna, sehingga tidak ada yang akan membalas apa yang telah ia putuskan. Kapten Lu, kamu sudah datang. Long Hao Shen. Mendengar suara ini terdengar dari belakangnya, Luxi dengan cepat berbalik, dan melihat Long Hao Shen sambil membawa Chai Er di pinggangnya, dan mata emasnya yang jernih bersinar dalam nyala kegembiraan. Kapten Long, ucap Luxi. Menyebutkan dua kata ini, Luxi tiba-tiba merasa seolah-olah tenggorokannya sendiri tidak dapat berbicara lebih jauh. Long Hao Shen terkekeh. Tidak apa-apa, jangan katakan lagi. Aku memberi kamu bagian dari poin kontribusi kamu terlebih dahulu. Ini akan menyelamatkan aku dari penyesalan. Ucap Long Hao Shen. Saat dia berkata begitu, dia menarik lengan kiri di pakaiannya. Di bawah pengawasan penuh perhatian dari 10 anggota lainnya dari 2 pasukan pemburu iblis mereka, Luxi berjalan dengan kaki gemetar ke arah Long Hao Shen. Dia tidak dapat mengendalikan air matanya agar tidak mengalir, dan dia menyatakan, Hao Shen, aku tidak akan banyak bicara, tetapi jika kamu memiliki kebutuhan dari kita di masa depan, 6 nyawa prajurit skuad perburuan iblis kelas 4 adalah milikmu. Ucap Luxi.
Menarik lengan kirinya, Long Hao Shen telah menyelesaikan pertukaran poin kontribusi antara mereka berdua. Kami adalah kawan sesama prajurit. Namun, setelah menjalani misi yang tidak masuk akal itu, aku benar-benar tidak berani melanjutkannya untuk saat ini. Balas Long Hao Shen. Poin kontribusi berhasil ditransfer, dan jumlah poin kontribusi prajurit iblis pasukan skuad kelas 4 segera meningkat sebesar 60.000. Luxi menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Hao Shen, bagaimana kalau kedua tim kita melihat pusat transaksi bersama? Di lantai pertama dan kedua, mungkin kita bisa disebut sebagai orang kaya kan, ucap Luxi. Long Hao Shen tersenyum padanya sambil menjawab. Baiklah, kami juga memiliki beberapa barang yang perlu kami beli. Dan kami juga bisa menjual barang yang tidak berguna bagi kami pada saat yang bersamaan. Balas Long Hao Shen. Tepat pada saat ini, sebuah suara aneh segera terdengar. Tolong tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Ucap Lin Xin. Pembicaraan mendadak ini diprakarsai oleh Lin Xin, yang selalu menjaga kepalanya tetap rendah. Dia secara perlahan bangkit, dan dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air liur di sekitar mulutnya, sebelum rambut hijau gelapnya digantungkan dengan kedua tangannya, kemudian membiarkannya turun di punggungnya. Langkahnya terdengar berat, dan wajahnya tampak serius tidak seperti sebelumnya, meskipun ekspresinya membawa sedikit kesedihan. Semua orang menatapnya secara bersamaan, ketika dia melakukan ini tanpa pertanda apapun, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Hanya saja, saat melihat wajahnya, itu pasti sesuatu yang penting. Lin Xin berjalan sampai dia berada di depan Li Xin, sebelum akhirnya berhenti. Tapi Long Hao Shen adalah orang yang dia lihat. Lin Xin, apa yang terjadi padamu? Long Hao Shen bertanya dengan nada bingung. Lin Xin memberinya jawaban serius. Sebelum kita menuju pusat transaksi, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Ini sangat penting, jadi aku ingin kalian kedua kapten menjadi saksi mata aku. Jawab Lin Xin. Long Hao Shen tampaknya tergerak, dan memikirkan sesuatu tanpa yakin akan hal itu. Ia hanya sedikit mengangguk sambil berkata, aku akan mendengarkannya. Balas Long Hao Shen. Lin Xin mengerutkan bibirnya, dan tiba-tiba berbalik ke arah Li Xin. Gerakannya cepat, dan matanya yang tajam, serta rambut panjang hijau gelapnya yang anggun, itu menatap lekat padanya, dan tiba-tiba membuat Li Xin ketakutan. Bahkan membuatnya mundur selangkah, dan dengan sedih bereaksi. Hal buruk apa yang kamu lakukan, hingga membuatmu seperti ini? Ucap Li Xin. Melihat Li Xin melangkah mundur, sepertinya itu telah memberi Lin Xin keberanian. Melangkah maju dengan kasar, dia meraih tangan Li Xin, lalu menyatakan dengan keyakinan dan keberanian. Aku sudah lama memikirkannya, dan pada beberapa hari terakhir misi, emosi aku sangat tidak terkendali. Setelah kembali, aku akhirnya akan mengambil keputusan ini. Kamu harus mengambil tanggung jawab untuk aku, kamu harus. Ucap Lin Xin yang tiba-tiba terhenti. Li Xin benar-benar terkejut dengan wajahnya yang serius dan penuh tekad. Dengan begitu banyak orang di dekatnya, dia ingin membebaskan tangannya dari cengkeramannya. Akan tetapi cengkeraman Lin Xin benar-benar kencang. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Untuk apa kamu ingin aku bertanggung jawab? Ucap Li Xin yang bereaksi dengan perasaan malu dan tertekan. Lin Xin segera membuka matanya lebar-lebar sambil berduka dan marah. Apakah kamu tidak mengakui apa yang kamu lakukan sesudahnya? Tapi itu pertama kalinya aku merasakannya. Bagaimana kamu bisa bertindak hingga sedemikian rupa? Setelah mengatakan ini, dia mengambil langkah maju, dan dengan paksa merangkul pinggang ramping Li Xin. Li Xin cukup tinggi dan mengesankan, dan Lin Xin juga memiliki tinggi yang sama dengannya. Jika itu orang lain, ketika telah dipersiapkan sebelumnya, dia secara alami tidak akan membiarkannya mendekat. Tetapi pada hari-hari ini, perubahan tampaknya telah muncul di hati Li Xin, ditambah lagi dengan faktanya saat ini, bahwa tindakan Lin Xin terlalu tiba-tiba. Kata tak tahu malu sudah tidak bisa digunakan untuk menggambarkan pria ini lagi, melihat bagaimana ia mengambil keuntungan dari kebingungan Li Xin, lalu dia tiba-tiba memeluknya seperti ini. Semua orang di dua regu perburuan iblis segera terkejut. Apa yang terjadi? Apakah ini yang pertama kali mereka lakukan? Ucap salah satu anggota. Semua orang merasa sangat bingung. Hanya Long Hao Shen yang tampaknya memahami situasinya, ia merasa terbelah antara tawa dan air mata.
Lin Xin tampaknya telah memikirkannya dengan jelas, tapi ini terlalu berlebihan. Keadaan lambat Li Xin pada akhirnya bersifat sementara, dan reaksinya itu sangat cepat. Sebagai ksatria retribusi, bagaimana bisa Lin Xin membandingkannya dengan dia dalam hal kekuatan? Berjuang untuk membebaskan tangannya, dia mendorong Lin Xin pergi, dan kemudian berteriak dengan wajah merah karena marah. Kamu, omong kosong. Bagaimana mungkin itu menjadi hal pertama kali bagi kamu? Kamu adalah pemburu roh yang tidak setia, bagaimana mungkin itu menjadi yang pertama kali? Kita harus menyebutnya dengan jelas, ini adalah hal yang pertama kali aku lakukan. Ucap Li Xin. Upaya Li Xin yang membela diri, itu segera menyebabkan Long Hao Shen menutup matanya dengan tangannya sendiri. Secara alami, semua orang bahkan lebih terkejut dan setuju, dengan memberikan kesempatan kepada mereka, dan hanya menyisakan keduanya di tengah ruangan. Lin Xin sudah lama mempersiapkannya jika ada serangan balik tiba-tiba dari Li Xin, dan segera ditindaklanjuti seperti ular yang penuh dengan energi. Siapa bilang aku tidak setia? Apakah kamu punya bukti? Aku seorang pria yang serius dan setia, yang juga memiliki pendidikan yang sangat ketat, dan aku bukanlah seorang playboy. Kemudian, karena ini juga hal yang pertama bagi kamu, izinkan aku menjadi orang yang bertanggung jawab. Ucap Lin Xin. Omong kosong. Siapa yang akan percaya dengan ide-ide licik kamu? Balas Li Xin. Dengan malu dan marah, Li Xin menendang Lin Xin. Dia tidak menggunakan teknik atau energi spiritual apapun, hanya mengangkat kakinya dengan gerakan biasa. Jika Lin Xin ingin menghindarinya, itu akan mungkin dan mudah. Tapi Lin Xin tiba-tiba berbalik, lalu menggunakan pantatnya sendiri untuk menangkis tendangan ini, sebelum mengeluarkan teriakan menyedihkan yang mengguncang ruangan, dan langsung jatuh di sofa yang berada di sampingnya. Oh, apakah itu benar-benar sakit? Ucap Li Xin. Li Xin hanya berpikir untuk memberikan pukulan yang ringan pada pria ini, tetapi saat merasakan suasana di villa, dan mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang. Melihat penampilan mereka yang bingung dan kaget, wajahnya langsung memerah dengan warna merah yang sama dengan ros unicornnya. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kami tidak, ucap Li Xin dengan gugup. Pada saat ini, Lin Xin merangkak dari sofa tanpa dorongan seperti sebelumnya yang memenuhi dirinya, dan digantikan oleh ketulusan. Memukulku adalah keintiman, dan memaki adalah kasih sayang. Karena itu telah menjelaskan dari tendangan yang tiba-tiba ini. Jangan khawatir, aku bisa menahannya. Ucap Lin Xin. Karena kamu dapat menahannya, biarkan aku membunuhmu. Balas Li Xin. Dipenuhi rasa malu, Li Xin membalikkan cengkeramannya, kemudian mengeluarkan pedang yang berat di punggungnya, dan langsung mengarahkannya ke arah Lin Xin. Semua orang dari prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad tampaknya memiliki reaksi yang sama, tetapi dihentikan dengan gerakan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengerti kakak perempuannya sendiri dengan sangat baik. Dia tidak mungkin benar-benar bertujuan melukai seseorang dalam keadaan seperti itu. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Xin. Alih-alih menolak, deklarasi sebelumnya jelas-jelas telah membuatnya merasa canggung. Long Hao Shen juga mengerti Lin Xin dengan cukup baik. Meskipun orang ini biasanya sombong dan narsis, dia masih murni jauh di lubuk hatinya, dan sangat bertolak belakang dengan penampilannya. Bertingkah seperti ini, itu jelas membutuhkan keberanian besar darinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.